6. Mengembalikan cincin. Bukankah sudah saya katakan dulu, anak itu tak boleh dipercaya. Kemarin saya lihat dia di Kemayoran. Pakaiannya kotor dan buruk. Baju dan celana yang Tuan berikan, tentu sudah dijualnya. Cukuplah yang sekali itu menjadi pelajaran bagi Tuan. Jangan Tuan percaya lagi kepada anak-anak semacam itu. Wah, bukan main pintarnya memberdayakan orang. Untung ia tak mencuri di rumah ini. Saya lihat, Nyonya amat menaruh kasihan kepadanya. Agaknya pada pikiran Nyonya anak itu betul-betul orang miskin. Sekarang barulah Nyonya tahu, bagaimana ia sudah menipu Nyonya. Saya harap cukuplah sekali ini Nyonya mendapat pengalaman pahit. Yang berkata-kata itu ialah orang yang membeli obat untuk anaknya tempo hari, tatkala si Jamin diberi makan oleh Nyonya Vi. Sekarang ia datang membeli obat pula, sambil menceritakan kepada Kong Sui, bahwa sudah nyata benar apa yang dikatakannya tentang anak itu. Apa yang diceritakan orang itu tentang si Jamin, diceritakan pula oleh Kong Sui kepada istrinya, karena ia percaya betul-betul kepada cerita itu. Tetapi Nyonya Vi tak demikian halnya. Ia tetap mengatakan, anak itu tulus hati. Sungguh pun orang itu melihat si Jamin berpakaian buruk-buruk, tetapi melihat itu tak membimbangkan hati Nyonya Vi. Ia berkata, hal itu tentu karena sebab yang lain. Maka terbitlah perbedaan pikiran antara Kong Sui dengan istrinya. Dengar, kata Vi kepada suaminya, saya tak suka bertegang urat leher. Tetapi saya percaya, anak itu bukan penipu. Kalau dia dikatakan jahat, saya pun orang jahat dan penipu juga. Kong Sui tercengang mendengar perkataan istrinya itu. Ia heran, apa sebab Vi mempertahankan si Jamin dan tetap mengatakan anak itu tulus dan ikhlas hati. Dengan muka merengut Kong Sui berdiri dari kursinya sambil berkata, sudahlah. Kaulah yang benar. Lalu ia pergi ke tempat melakukan pekerjaannya. Cerita pembeli obat itu, memang benar. Lah melihat si Jamin di Kemayoran memakai baju dan celana compang-camping. Pakaian bagus-bagus yang diperolehnya sudah dijual ibu tirinya. Ia dipaksa lagi meminta-minta seperti dahulu. Si Jamin selalu berjalan berkeliling dekat toko obat di Pasar Senen itu. Siang malam ia memikirkan Nyonya Kong Sui yang pengasih itu. Kalau ia melihat rupa Nyonya itu dari jauh, pikirannya senang. Hendak datang ke rumah itu, ia malu dan segan. Malu karena cincin itu masih di tangan si Inem dan segan karena pakaian yang diperolehnya telah terjual pula. Suatu hari, sedang si Jamin berjalan-jalan di Mangga Besar, kedengaranlah olehnya suara berseru-seru, Bang Jamin. Bang Jamin, tunggu dulu. Suara itu ia kenal, yaitu suara adiknya. Terkejut bercampur heran ia menoleh ke belakang. Bang Jamin. Bang. Sudah dapat. Ini dia saya bawa, teriak si Johan dari jauh. Dengan muka riang ia mengangkat tangan kanannya, yang memegang suatu benda berkilau-kilau kena cahaya matahari. Bagaimana engkau dapat? Bagaimana engkau peroleh dia? Untung belum dia jual, kata si Jamin dengan riang, ini dia bang. Simpanlah lekas-lekas, kata si Johan terengah-engah, karena kepayahan berlari. Ia memegang tangan si Jamin serta memandang mukanya. Sejurus lamanya si Jamin tak berkata, sebab terlalu heran dan riang. Ia tak mengerti, bagaimana adiknya dapat mengambil cincin itu kembali. Dengan tangan kanan dipegangnya benda yang mahal itu. Lah tak berani memasukkan ke dalam kantungnya, takut kalau-kalau hilang kelak. Abang Jamin, biarlah saya ikut, saya tak berani pulang. Kalau dia tahu, tentu dihantamnya saya, karena cincin itu saya ambil dari kotak di atas lemari kecil itu, kata si Johan kepada abangnya. Dari kotak engkau ambil? Tanya si Jamin, bagaimana engkau tahu ada di sana? Ya, jawab si Johan, saya lihat dia meletakkan cincin itu di situ. Sudah itu saya intip-intip. Tadi ia tak di rumah. Saya angkat kursi, saya panjat dan saya ambil cincin itu. Si Johan berkata dengan tertawa. Amat girang kelihatan air mukanya. Si Johan tidak dapat bercerita lebih panjang. Si Jamin pun diam pula. Cincin itu sudah dapat. Lah merasa dirinya lebih beruntung, dari mendapat harta yang berlimpah-limpah. Pikiran yang timbul dalam hatinya pertama-tama ialah, pada waktu itu Jux ia hendak pergi bersama-sama dengan adiknya ke Pasar Senen untuk mengembalikan barang itu. Cepat-cepat berangkatlah kedua menepi-nepi jalan tram yang menuju ke Pasar Senen. 2 lorong lagi kita sampai, kata si Jamin kepada adiknya, yang berlari-lari anjing menurutkan abangnya. Sesampai di Pasar Senen, kita menyimpang ke kiri, sudah itu ke kanan. Rumah yang kedua, itulah dia. Kalau kita sampai di sana, alangkah baiknya. Tentu Tuan dan Nyonya Kong Sui besar hatinya mendapatkan kembali cincinnya. Ah, siapa tahu, barangkali saya sudah disangkanya penipu dan pembohong. Tak berapa lama, sampailah mereka ke Pasar Senen. Sesudah menyimpang dan membelok menyusur jalan tram tampaklah oleh si Jamin tidak berapa jauh lagi rumah obat Kong Sui. Dia berkata dengan riang kepada adiknya. Tengok itu dia, di sebelah kanan nomor 2, itulah rumah obat Kong Sui. Bukan di sana. Engkau menengok terlampau jauh. Nah itu, tengoklah telunjukku betul-betul, itu dia. Si Johan menengok ke kanan dan ke kiri, tetapi belum tampak juga olehnya rumah obat itu. Itu dia, tak jauh lagi, kata si Jamin seraya menunjuk lagi rumah itu. Di depan tergantung papan namanya. Ya, itu,
Sekonyong-konyong si Johan merasa saudaranya menarik dia ke sebelah kanan. Pekik ngeri kedengaran olehnya. Suara tram dan orang berteriak, "Tahan! Tahan!" Si Johan menjadi bingung. Ia melihat si Jamin terpelanting ke sisi jalan tram, terhantar di sana, kepalanya berlumuran darah. Sekalian yang terjadi itu dilihatnya dengan sekejap mata. Sebentar kemudian ia terpaksa menyisi, karena orang banyak datang berkerumun ke tempat kecelakaan. Dari segala jurusan orang datang berlari-lari melihat kecelakaan yang ngeri itu. Ada yang belum tahu apa yang terjadi, tetapi ikut berlari juga, karena melihat kawan-kawannya berlari ke tempat itu. Beberapa orang yang menaruh kasihan mengangkat si Jamin ke dalam kereta akan dibawa ke rumah sakit miskin di Glodok. Anak itu pingsan. Polisi cepat memeriksa asal mula kecelakaan itu. Nomor tram dan nama-nama pegawai yang mengemudikan dicatat. Setelah itu tram meneruskan perjalanannya. Orang banyak pun bubar. Tempat yang tadinya penuh dengan manusia itu, kini seperti biasa, seolah-olah tak ada kejadian apa-apa. Si Johan tinggal sendiri. Tak hentinya ia menangis. Anak kecil itu kehilangan akal. Tak seorang pun mengindahkan dia. Jakarta begitu ramai. Anak menangis di tengah jalan merupakan kejadian biasa. Asal kecelakaan itu tak diketahui orang dengan jelas. Seorang berkata begini dan yang lain bercerita begitu. Tetapi yang sebenarnya si Jamin melepaskan adiknya dari bahaya maut waktu tram itu hendak menggiling si Johan. Sedang mereka itu berdua membelok ke jalan tram itu, tak tampak olehnya tram datang dari belakang, sebab si Jamin asyik bercakap-cakap, menunjuk rumah Kong Sui itu kepada adiknya. Setelah dekat benar barulah lonceng tram berbunyi. Si Jamin menarik adiknya itu kuat-kuat ke sebelah kanan, ke tempat yang aman, supaya terlepas dari bahaya. Tetapi apa boleh buat, sudah takdir Allah berlaku atas hambanya. Karena tarikan terlampau kuat, ia sendiri jatuh terlentang, sedang si Johan terlepas dari bahaya. Si Jamin lekas melompat, bangun hendak menyingkirkan dirinya, tetapi tram sudah sampai dan melanggar dia. Si Johan tak mengerti. Semua itu terjadi dalam sekejap mata raja. Ia hanya tahu saudaranya kena bahaya dan luka parah. Ia melihat bekas-bekas darah di tepi dan tengah jalan tram. Apa yang berkilau itu? Katanya dalam hati, seraya membungkuk akan memungut barang itu. Terkejut ia mengamati cincin yang dibawanya abangnya tadi. Rupanya waktu si Jamin melompat, cincin itu jatuh. Untung belum ada orang yang melihat. Sekarang barulah teringat olehnya apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dengan tak berpikir panjang ia berjalan menuju rumah obat Kong Sui. Tetapi tak berani masuk ke dalam. Lah berdiri saja di depannya, melihat-lihat ke dalam. Dekat meja besar tampak berdiri seorang tua. Kepalanya botak, rambutnya yang masih tinggal sedikit itu telah putih. Orang tua itu ialah Kong Sui. Ia sedang bercakap-cakap dengan orang yang membeli obat. Di kursi dekat pintu, duduk seorang perempuan. Itulah Nyonya Vi. Nyonya Vi bercakap-cakap dengan perempuan tetangganya. Si Johan hanya kenal Nyonya Vi itu dari cerita si Jamin. Perempuan tetangga itu sedang bercerita tentang bahaya yang terjadi tadi. Baru inilah Nyonya Kong Sui mendengar kecelakaan itu. Terlampau sekali motoris tram itu, kata Nyonya Vi sesudah habis mendengarkan cerita itu, jalan begitu ramai, orang banyak keluar masuk pasar, tetapi tram itu berjalan kencang juga. Apa salahnya, kalau dijalankan lambat-lambat sampai lewat pasar itu? Mungkin berulang-ulang kejadian serupa itu, kalau polisi tidak lebih baik mengatur keadaan, kata perempuan tetangga itu menyambung bicara Nyonya Vi. Siapakah anak yang dapat celaka itu? Kemana dia dibawa orang? Tanya Nyonya Vi, sebab ia ingin juga mengetahui lebih nyata. Namanya saya tak tahu. Kabarnya ia dibawa ke rumah sakit. Ah, barangkali anak itu sudah mati, karena lukanya parah. Coba pikir. Kepalanya pecah kata orang, jawab tetangga itu, sambil mengangkat bahu karena merasa seram dan ngeri. Seolah-olah ia melihat benar anak itu terlentang dengan kepala berlumuran darah. Kasihan, kata Nyonya Vi dengan iba hati. Sejurus lamanya mereka berdiam diri mengenang nasib anak yang malang itu. Agaknya lebih baik ia mati dari hidup bercacat selama-lamanya, kata perempuan itu. Nyonya Vi rupanya kurang mengerti akan maksud perkataan itu. Yang saya katakan celaka selama-lamanya itu, umpamanya kalau kaki atau tangannya buntung atau matanya buta, kata Nyonya tetangga itu menjelaskan. Sementara itu kedua Nyonya itu sudah sampai dekat pintu jalan keluar, karena Nyonya tetangga itu hendak pulang. Dekat pintu keduanya berdiri lagi bercakap-cakap sejurus. Kemudian masuklah Nyonya Vi ke rumah, setelah kawannya pergi. Si Johan hendak masuk pula, tetapi ia tak berani. Sebab ia tak kenal pada orang yang empunya rumah itu. Dan lagi ia tiada tahu apa yang hendak dikatakan. Lah duduk bernaung di bawah atap toko. Teng, teng teng, teng teng. Bunyi lonceng tram lewat. Suara lonceng itu menyebabkan si Johan teringat abangnya. Air matanya berlinang-linang mengenangkan si Jamin, yang dibawa orang ke rumah sakit. Ia hendak menyusul ke sana, tetapi ia tak tahu jalannya. Betul ia telah pergi ke rumah sakit itu, ketika ibunya sakit dan meninggal. Tetapi itu dulu. Sekarang ia sudah lupa tempatnya, karena pada masa itu ia masih kecil sekali. Aduh, keluh si Johan masyghul. Ia menyangka tak akan dapat bersua lagi abangnya.
Siapa tahu, entah sudah mati, sebab lukanya sangat parah. Masih terbayang di mata si Johan abangnya terhantar di tanah dengan tak bergerak. Darah bercucuran dari kepalanya. Kelihatan pula orang yang dating berlari mengerumuni abangnya dan polisi yang menahan tram itu. Tergambar pula di matanya bagaimana orang-orang itu mengangkat si Jamin dan membersihkan tanah dan pasir dari badannya. Semuanya itu terbayang lagi di matanya. Seram hati si Johan dan berdiri bulu romanya mengenangkan bahaya ngeri itu. Tubuhnya rusak binasa dan barangkali nyawanya telah melayang. Si Jamin bukan abangnya saja, tetapi juga sebagai ibu bapaknya. Ya, Allah, mengapa saya tidak mati pula bersama-sama dengan dia? Keluh si Johan sambil menyapu air mata. Sungguh benar perkataan si Johan, apakah gunanya ia hidup, kalau abangnya tak ada lagi? Siapakah yang akan memelihara dia? Bapaknya? Boleh jadi, karena ia telah tobat atas kejahatannya. Dan cintanya kepada anaknya tumbuh kembali dalam hatinya, sebagai telah diceritakan di atas. Tetapi apakah yang boleh diharapkan dari si Bertes? Bukankah sekarang ia ditahan dalam penjara, sebab tersangka membunuh orang? Kalau hukuman telah jatuh dan dia dibuang, tentu ia tak dapat membawa anaknya yang sebatang kara itu. Si Johan terserah kepada si Inem. Hidup mati anak itu di tangan perempuan jahat itu. Betapalah nasib anak itu nanti? Hanya Tuhan sajalah yang akan menolong dia. Beberapa lama kemudian, si Johan berhenti menangis. Ketika itu seakan-akan timbul keberanian dalam hatinya, karena ia berpikir bahwa tak ada jalan lain yang baik, melainkan menceritakan halnya kepada Kong Sui. Akan pulang ia takut kepada ibu tirinya. Dengan tak memandang kiri kanan, ia berjalan menuju rumah Kong Sui. Ia masuk lalu memberi hormat kepada Nyonya Vi. Waktu itu Kong Sui ada di belakang, hanyalah Nyonya Vi, sendiri di ruang makan. Cincin ini Nyonya yang punya, kata si Johan, sambil meletakkan benda itu di meja. Nyonya Vi mengambil dan mengamat-amati cincin itu. Kemudian teringat olehnya, bahwa cincin itu memang cincin anaknya yang sudah meninggal. Dari mana engkau mendapat barang ini dan mengapa engkau tahu saya yang punya? Tanya Nyonya Vi heran. La menundukkan kepala akan mendengarkan jawab si Johan. Kong Sui datang dari belakang. La tercengang sebentar melihat istrinya bersama-sama dengan seorang anak. Kemudian ia berkata dengan suara merengut, jangan engkau bawa juga kemari anak semacam itu. Nanti kita diperdayakan lagi. Nyonya Vi tak menjawab. Dengan tak berkata apa-apa ia membawa si Johan ke belakang, supaya dapat berkata-kata dengan senang. Si Johan menceritakan hal ihwalnya dengan saudaranya. Selama si Johan bercerita, tak hentinya Nyonya Vi mengangguk-anggukan kepala, menunjukkan ibanya kepada anak dua bersaudara itu. Amat pilu hatinya mendengar penghabisan cerita si Johan. Kemudian Abang Jamin jatuh terlentang dan kepalanya luka. Semua batu-batu di jalan itu merah karena darah abang. Banyak benar darahnya. Sekarang dia sudah dibawa orang. Entah kemana saya tidak tahu. Saya pun tak tahu kemana saya akan pergi. Dengan terseduh-seduh si Johan menangis habis ceritanya. Meskipun Nyonya Vi membujuk-bujuk dengan perkataan lemah lembut, tetapi anak itu terus juga menangis. Sebelum si Johan habis bercerita, Kong Sui meninggalkan tokonya, karena waktu itu tak ada orang membeli obat. Sebagian perkataan si Johan dapat juga didengarnya. Sekarang percayalah ia, bahwa persangkaannya tentang si Jamin selama ini salah semata-mata. Pendapat istrinya itulah yang benar. Vi, katanya dengan suara lembut, barangkali engkau marah, karena saya percaya kepada perkataan orang yang itu. Lalu ia bertanya kepada si Johan, kemana engkau hendak pergi sekarang? Mencari Abang Jamin, jawab si Johan dengan mata berlinang-linang. Bagi dia tak ada lagi rumah tempat tinggal, ibu bapak pun tiada, melainkan si Jamin seoranglah yang diharapkannya. Baik, nanti kita pergi. Tetapi sekarang tentu engkau lapar? Makanlah dahulu, kata Nyonya Vi, sambil menyajikan nasi dengan lauk pauknya. Setelah itu cepat-cepat ia pergi bersalin pakaian. Sesudah siap, ia pun berangkat bersama-sama dengan si Johan. Ke rumah sakit Glodok, kata Nyonya Vi kepada kusir Sado, buru-buru sedikit bang, katanya pula setelah duduk berdua si Johan di belakang. Tukang Sado melecutkan cambuk dan kuda pun berlari kencang menuju ke kota. Sekalian orang yang kenal kepada Nyonya Vi, melihat dengan agak heran, karena anak yang bersama-sama dengan dia berpakaian kotor. Setelah mereka sampai di Glodok, Nyonya Vi membayar sewa Sado. Tak ada kembalinya, Nyonya, kata kusir Sado, sambil menimang-nimang mata uang rupiah yang diberikan itu. Biar, ambillah, kata Nyonya Vi. Ia berjalan cepat-cepat bersama si Johan menuju rumah sakit. Di hadapan pintu gerbang rumah sakit, Nyonya Vi dan si Johan berhenti berjalan, karena ditahan penunggu pintu. Nyonya Vi menerangkan, bahwa ia datang hendak melihat seorang anak yang digiling tram di pasar Senen pagi itu. Jamin namanya? Apa hubungan Nyonya dengan dia? Tanya penjaga pintu, sambil mengamat-amati Nyonya Vi dan si Johan.
Ia tercengang melihat pakaian anak itu amat kotor, sedang Nyonya Vi berpakaian bagus-bagus berkebaya sutra bertepikan renda dan bersarung batik solo halus. "Saya bukan familinya," jawab Nyonya Vi, "tetapi saya mengawani adiknya ini kemari." Ia menunjuk kepada si Johan. "Ada surat keterangan?" tanya penunggu pintu itu pula. "Tidak," jawab Nyonya Vi. "Oh, Nyonya, jangan marah. Nyonya tidak diizinkan masuk. Yang boleh masuk melihat orang sakit hanya familinya saja. Itu pun harus dengan izin Tuan Dokter. Besok siang pukul 12 Nyonya boleh datang lagi. Waktu itu orang banyak boleh masuk." "Besok?" kata Nyonya Vi mengulangi perkataan penjaga dengan gusar. Putus harapannya akan berjumpa dengan si Jamin. Tetapi anak itu mendapat luka parah. Barangkali besok sudah terlambat. "Tolonglah saya sekali ini. Izinkanlah kami menengok." "Nyonya, bukan kehendak saya begini, Nyonya. Saya hanya menjalankan perintah," jawab penjaga itu, sambil menyisik ke pinggir, karena dilihatnya Tuan Dokter hendak pulang. Melihat dokter itu, Nyonya Vi memberanikan diri dan cepat mengambil jalan yang terbuka untuk minta pertolongan. Ia memberi hormat, sambil menghampiri Tuan Dokter yang hendak keluar itu. Kemudian diceritakannya maksud kedatangannya itu. Dokter itu rupanya merasa kasihan kepada mereka. "Baik," katanya, setelah Nyonya Vi habis berkata itu. "Nyonya ikutlah ke dalam, boleh saya tunjukkan tempat anak itu." Nyonya Vi berjalan dengan si Johan mengiringkan Tuan Dokter. Setiba di kamar tunggu, Tuan Dokter memanggil seorang pegawai dan berkata, "Coba periksa dahulu di Zal. 6, apakah anak yang dibawa pukul 9 tadi sudah ada di tempatnya?" Sementara menantikan pegawai itu kembali, Nyonya Vi bertanya kepada Tuan Dokter, "Tuan Dokter, bagaimana pendapat Tuan tentang anak itu? Dapatkah ia sembuh dari lukanya atau tak adakah harapan lagi?" Tuan Dokter hanya mengangkat bahu. Pada air mukanya kelihatan bahwa harapan sudah tipis, lalu jawabnya, "Nyonya, selagi anak itu masih hidup, harapan masih ada." Dokter itu memalingkan muka dan memandang kepada si Johan, yang mendengarkan percakapan mereka. Tampak benar rasa kasihannya kepada anak itu. "Boleh saya melihat Abang Jamin?" tanya si Johan memberanikan diri. "Tunggu sebentar lagi," jawab Nyonya Vi, seraya meletakkan tangannya di kepala si Johan, menunjukkan perasaan kasihannya. "Sudah. Nomor 23 Tuan," kata pegawai yang disuruh tadi dengan hormat. "Mari kita pergi bersama-sama ke sana Nyonya," kata Tuan Dokter dengan manis kepada Nyonya Vi. Nyonya Vi dan si Johan mengikuti Tuan Dokter. Hatinya berdebar-debar, waktu berjalan melalui ruangan besar itu. Ia menoleh kanan-kiri. Air mukanya berubah melihat orang-orang sakit terbaring di sana. Takut dan kasihan silih berganti terbit di dalam hati, karena baru inilah ia melihat orang sakit berderet sebanyak itu. Akhirnya mereka berdiri di depan tempat tidur nomor 23. Dokter menunjuk kepada anak yang terbaring di situ. Bau obat yang tajam memasuki hidung orang-orang yang berdiri berkeliling si sakit. Nyonya Vi tak tahu obat apa yang berbau itu, tetapi kepada pegawai-pegawai rumah sakit bau itu adalah suatu tanda bahwa si sakit dalam penderitaan yang hebat. "Aduh, alangkah pucatnya," keluh Nyonya Vi. "Kasihan." Sangat pilu hati Nyonya Vi melihat anak yang malang itu. Berulang-ulang menyapu air mata dengan sapu tangan. Ingatannya sudah kepada kejadian yang buruk-buruk saja. Si sakit dengan tak bergerak terletak di atas tempat tidur. Kain putih yang melilit kepalanya tampak merah di sana-sini, bekas darah yang masih keluar. Bukan alang kepalang berat penderitaannya. "Belumkah ia sadar?" tanya dokter itu kepada pegawai yang menjaga si Jamin. "Tadi sebentar saja, Tuan." "Apa katanya?" "Tak ada apa-apa. Hanya mengerang sebab kesakitan." Mendengar perkataan pegawai itu, si Johan yang tadinya tidak mengenal saudaranya, menangis dan bertanya kepada Nyonya Vi, "Inikah Bang Jamin?" Ketika itu si Jamin mengerang pula. Oleh sebab itu, Nyonya Vi tidak menjawab pertanyaan si Johan. Si Jamin membuka mata sebentar, lalu ditutupkannya kembali. Keempat mereka yang berdiri keliling situ tidak berhenti memandang si Jamin dengan tak berkata sepatah juga. "Abang Jamin," seru si Johan yang telah mengenal abangnya. Hatinya tak tertahan lagi, lalu dipegangnya tangan abangnya. Sebab mendengar suara si Johan, si Jamin membuka mata. Sungguh pun amat kesakitan kelihatan juga si Jamin merasa girang. Ketika ia melihat Nyonya Vi, teringatlah ia akan budi Nyonya itu laki istri. Bibirnya bergerak dan suaranya kedengaran dari mulutnya, "Nyonya." Waktu itu ia telah sadar dan melihat kepada adiknya kemudian kepada Nyonya Vi. Lah memandang kedua mereka itu berganti-ganti dengan pandangan yang memilukan hati. "Di mana engkau berasa sakit?" tanya dokter sambil menundukkan kepala dan meraba kepala si Jamin perlahan-lahan. Si Jamin menjawab pertanyaan dokter itu dengan memejamkan mata saja. Sambil memandang kepada adiknya, ia berkata perlahan-lahan, "Nyonya, terima kasih cincin itu tak kujual masih ada. Johan tahu."
Kerut mukanya yang menunjukkan sakit lukanya itu, bila ia berkata-kata, tampak benar. Ia tidak dapat lagi meneruskan bicaranya. Ia hanya memandang dengan mata cekung dan suram kepada Nyonya Vi dan adiknya. Sebentar kemudian ia menutup mata seolah-olah ada yang menyusahkan hatinya. Kemudian ia melek lagi sambil berkata dengan suara yang lebih jelas tetapi putus-putus, karena ia menahan air matanya. Johan kasihan tinggal sendiri, jangan pulang lagi ke rumah, jangan-jangan. Ia hendak terus bicara tetapi tidak kuat. Sebagai hancur rasa hatinya. Bagaimana sekalipun sakitnya, tak dapat ia menahan pilu hatinya lalu menangis terseduh-seduh, dan air matanya bercucuran ke bantal. Si Johan pun hendak menangis, tetapi dilarang oleh dokter dan Nyonya Vi, supaya jangan bertambah susah hati si sakit yang sedang menderita itu. Si Jamin menangis terseduh-seduh sampai pingsan pula sekali lagi. Tetapi sejurus kemudian, parasnya berubah menjadi terang dan jernih. Pada mukanya terbayanglah kegembiraan. Dengan senyum pada bibirnya ia mengeluarkan kedua belah tangannya ke atas, seraya berkata, "Ibu, ibu yang tercinta." Sekali lagi ia membuka mata sambil memberi tanda dengan tangannya, supaya adiknya Johan mendekati dia. Sekali lagi ia mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Vi. Kemudian ia memegang tangan adiknya, dan berkata, "Adikku, Johan, sekarang abang pergi, bersama-sama dengan ibu kita. Jangan adikku susah, kita bercerai, nanti di belakang hari, kita bertemu lagi. Selamat-selamatlah adikku, yang tercinta." Sehabis bicara itu si Jamin menarik tangan adiknya, memeluk dan mencium adiknya. Berlinang-linanglah air mata dokter serta pegawainya yang melihat kejadian itu. Nyonya Vi tak henti-hentinya lagi menyapu air mata dengan sapu tangan. "Sampaikan salamku kepada ayah," kata si Jamin, dan ia mencium si Johan sekali lagi. Kemudian ia melihat ke atas seraya berkata, "Allah yang Maha Kuasa, hamba serahkan badan dan jiwa hamba kepadamu. Peliharakanlah hambamu dengan rahmat MU." Suara si Jamin tak kedengaran lagi, hanya mulutnya saja yang masih bergerak-gerak, sebagai meminta doa, yang telah diajarkan oleh ibunya selagi hidupnya. Ajaran ibunya, tak pernah dilupakannya, sekalipun di Taman Sari, selalu diazab dan disiksa oleh ibu tirinya yang bengis dan kejam itu. Sekalian orang yang berdiri keliling tempat tidur itu diam, tak ada yang bercakap atau memandang ke kanan atau ke kiri. Masing-masing menahan air mata, tetapi sia-sia saja, karena perkataan yang didengar dan perbuatan yang dilihat itu sangat menyedihkan hati. Pegawai rumah sakit yang biasa melihat kejadian serupa itu, menggigit bibir akan menahan air matanya. Apalagi Nyonya Vi, seorang perempuan yang berhati pengasih. Lebih-lebih mendengar kata yang penghabisan, yang keluar dari mulut si Jamin, supaya di hari kemudian, sesudah umatmu terlepas dari dunia, saya memuji-muji namamu yang mulia itu. Amin. Amin, kata Nyonya Vi terseduh-seduh. Amin, kata dokter dan Johan mengulangi perkataan si Jamin, dengan sedih. Si Jamin menutup mata. Dengan kata, amin, itu terbanglah jiwanya. Tuan dokter berkata, sudah putus. Ia berpaling, lalu meninggalkan tempat itu akan memberitahukan kepada kepala penjaga bahwa tempat nomor 23 sudah kosong.